Kita hidup di alam semesta dengan lebih dari 200 miliar galaksi, masing-masing berisi ratusan miliar bintang. Secara matematika, peluang kehidupan lain seharusnya sangat besar. Secara logika, kita seharusnya tidak sendirian. Namun kenyataannya, kosmos ini sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada jawaban, tidak ada secuil pun tanda kecerdasan lain. Seolah-olah seluruh jagat raya sengaja mematikan suaranya. Pada video kali ini, kita akan memasuki salah satu misteri paling besar dalam sejarah manusia. The Great Silence. Diam yang begitu luas hingga membuat kita meragukan keberadaan kita sendiri. Para ilmuwan sudah lama mengamati betapa produktifnya alam semesta dalam menciptakan bintang dan planet. Hanya di galaksi kita, Bima Sakti, diperkirakan ada lebih dari 100 miliar planet. Dari angka itu, jutaan diperkirakan berada di zona layak huni, wilayah di mana air cair dapat bertahan. Bahkan teleskop seperti Kepler dan James Webb menunjukkan bahwa planet mirip bumi jauh lebih umum dari yang kita bayangkan. Secara matematis, jika kehidupan bisa muncul di bumi, ia seharusnya bisa muncul di tempat lain dengan jumlah yang sangat besar. Lalu, peradaban-peradaban itu, jika tumbuh cukup lama, harusnya meninggalkan sesuatu. Sinyal radio, tanda industri, atau setidaknya pola cahaya yang tidak alami. Dengan ukuran kosmos yang begitu besar dan usia alam semesta yang mencapai sekitar 13,8 miliar tahun, kita seharusnya menemukan sesuatu. Namun, yang kita dapatkan adalah paradoks. Bukti statistik mengatakan alam semesta harus ramai, tetapi observasi kita berkata, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Ini adalah awal dari misteri besar yang belum mampu dijelaskan oleh sains modern. Salah satu penjelasan rasional adalah keterbatasan teknologi manusia. Kita baru mengenal komunikasi radio sekitar 1 abad terakhir. Bila alien menggunakan teknologi yang berbeda, sinyal mereka mungkin berada di frekuensi yang tidak bisa kita tangkap. Atau mungkin mereka menggunakan metode komunikasi yang sepenuhnya asing bagi kita, cara yang lebih canggih dari cahaya atau gelombang radio. Ada pula kemungkinan bahwa jarak antara bintang terlalu jauh. Gelombang radio melemah seiring waktu, sehingga pesan yang dikirim 10.000 tahun lalu mungkin hanya sampai ke kita sebagai bisikan acak yang tak berarti. Dan jangan lupa, kita baru memeriksa sebagian kecil dari langit. Bagian yang benar-benar kita teliti ibarat memeriksa setetes air dari seluruh lautan. Bisa jadi alien ada di luar sana, hanya saja kita belum mengarah ke tempat yang tepat atau belum memiliki alat yang cukup kuat untuk menangkap tanda keberadaan mereka. Keheningan ini mungkin bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena kita masih seperti anak kecil yang baru belajar memahami suara alam semesta. Teori paling gelap dan paling filosofis adalah The Great Filter. Sebuah gagasan bahwa sepanjang perjalanan evolusi sebuah peradaban, ada rintangan besar yang hampir tidak mungkin dilewati. Filter ini bisa berada di masa lalu atau di masa depan. Bila filter berada di masa lalu, misalnya kemunculan sel pertama, evolusi otak kompleks, atau transisi dari organisme sederhana ke makhluk cerdas, maka manusia adalah makhluk yang sangat langka dan beruntung. Kita telah melewati sesuatu yang hampir tidak mungkin dilewati kehidupan lain. Namun, jika filter itu berada di masa depan, maka situasinya jauh lebih menakutkan. Artinya setiap peradaban yang mencapai tahap teknologi tinggi akhirnya selalu hancur. Perang, perubahan iklim ekstrim, kecerdasan buatan yang tak terkendali, atau bencana bioteknologi. Jika benar demikian, maka diamnya alam semesta adalah peringatan. Kita mungkin sedang berjalan menuju filter itu tanpa menyadarinya. Keheningan ini bukan misteri, tapi petunjuk bahwa banyak peradaban sebelum kita sudah lenyap sebelum sempat meninggalkan jejak antar bintang. Teori paling thriller datang dari fiksi ilmiah yang terlalu masuk akal, The Dark Forest Hypothesis. Idenya sederhana, namun mengerikan. Bayangkan galaksi sebagai hutan gelap yang luas.
Setiap peradaban adalah pemburu yang bersembunyi di balik pepohonan. Tidak ada yang tahu siapa yang ada di luar sana, apa tujuan mereka, atau seberapa kuat mereka. Dalam kondisi seperti itu, aturan paling penting adalah diam. Sangat diam. Karena makhluk yang pertama menampakkan diri berisiko dihancurkan oleh yang lebih kuat. Dalam hutan gelap, tidak ada ruang untuk belas kasihan, hanya logika bertahan hidup. Sinyal radio manusia yang bocor ke kosmos selama 100 tahun terakhir mungkin terdengar seperti teriakan di tengah malam. Tidak bijak, tidak aman, dan bisa mengundang bahaya. Teori ini menjelaskan keheningan kosmos, bukan karena tidak ada kehidupan, tetapi karena semua peradaban memilih untuk tidak membuat suara. Mereka mendengar, mengamati, tapi tidak pernah merespon. Keheningan adalah strategi bertahan hidup yang paling bisa kita andalkan. Ada teori yang lebih halus, namun sama menegangkannya. Desu Hypothesis. Menurut gagasan ini, alien mungkin sudah ada di sekitar kita, tetapi mereka sengaja tidak berinteraksi, ibarat manusia yang mengamati hewan di taman safari. Mereka hanya melihat tanpa mengganggu perkembangan alami spesies tersebut. Alasan mereka bisa bermacam-macam: etika, eksperimen sosial kosmik, atau sekedar ketidakpedulian terhadap makhluk yang masih primitif seperti kita. Fenomena-fenomena aneh seperti Oumuamua, benda memanjang yang melintasi tata surya dengan pola yang tidak biasa, atau fast radio burst yang muncul seketika dan hilang tanpa jejak, sering memicu dugaan bahwa mungkin ada sesuatu atau seseorang di luar sana yang memperhatikan kita. Namun bukannya memberi tanda, mereka memilih tetap sunyi, seolah-olah menunggu manusia mencapai titik tertentu dalam evolusi teknologi atau moralitas. Keheningan ini bukan sekedar ketiadaan, tapi mungkin bentuk kontrol atau observasi. Pada akhirnya, The Great Silence memaksa kita untuk menatap kembali siapa diri kita dalam skala kosmik. Kita mungkin merasa penting, cerdas, dan dominan di bumi. Namun ketika melihat keluar, kita seperti debu kecil di antara lautan bintang. Keheningan ini bisa berarti apapun. Mungkin kita spesial, mungkin kita terlambat, mungkin kita sedang menuju masa depan yang berbahaya, atau mungkin kita hanya bagian kecil dari rencana kosmik yang belum kita pahami. Diamnya alam semesta bukan jawaban, melainkan pertanyaan terbesar yang pernah dihadapi manusia. Tapi justru di sanalah keindahannya. Dalam keheningan itu, kita diingatkan bahwa rasa penasaran adalah mesin yang menggerakkan peradaban. Selama kita terus mencari, terus bertanya, dan terus melihat ke langit malam, kita membuktikan bahwa kesunyian tidak memadamkan makna. Ia justru memanggil kita untuk memahami lebih jauh. Mungkin suatu hari nanti, diam ini akan pecah. Jika itu terjadi, seluruh cerita tentang manusia akan berubah selamanya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.